Pengertian filsafat Pancasila secara umum. Filsafat Pancasila adalah sebuah hasil pemikiran yang sangat mendalam dan dianggap serta diyakini sebagai sebuah nilai atau norma yang paling benar, adil, dan bijaksana. Adapun pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. 1. Filsafat Pancasila menurut Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani berpendapat bahwa pengertian filsafat Pancasila adalah sebuah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama, yang tentunya berasal dari kebudayaan seluruh bangsa Indonesia. Dari pengertian filsafat Pancasila menurut Ruslan Abdul Ghani, bisa ditarik kesimpulan bahwa filsafat Pancasila sebagai sebuah falsafah negara asli dari negara Indonesia. 2. Filsafat Pancasila menurut Noto Nagoro. Noto Nagoro berpendapat bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila, yang mana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah setinggi mungkin dan diwujudkan dalam kehidupan nyata oleh seluruh rakyat dan bangsa negara Republik Indonesia. Pendidikan adalah upaya manusia untuk memanusiakan manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain ciptaannya di muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk sosial terikat oleh suatu sistem sosial dengan segala komponennya seperti pranata sosial atau tatanan hidup kemasyarakatan. Pendidikan adalah suatu proses sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, pendidikan secara nyata merupakan proses sosialisasi antar warga melalui interaksi insani menuju masyarakat yang berbudaya. Nana Sujana 1989 menyebutkan 3 gejala yang diwujudkan dalam kebudayaan umat manusia, yaitu berupa 1. Ide dan gagasan seperti konsep, nilai, norma, peraturan sebagai hasil ciptaan, dan karya manusia. 2. Kegiatan seperti tindakan yang berpola dari manusia dalam bermasyarakat. 3. Hasil karya cipta manusia. Pendidikan merupakan suatu proses budaya, maka senantiasa dalam upaya membina dan mengembangkan cipta, rasa, dan karsa ke dalam 3 wujud tersebut. Pandangan filsafat pendidikan Pancasila terhadap sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi dasar negara dalam pandangan hidup segenap bagi bangsa Indonesia. Nilainya tergantung dari Pancasila menjadi acuan dasar dalam kehidupan manusia Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai usaha dasar dan sistematis dalam membawa segenap bangsa Indonesia bertujuan dan meningkatkan kualitas Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi, bertanggung jawab, terampil, kreatif, cerdas, dan proaktif. Peran filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggara pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Ada 2 pandangan menurut Jumali dan kawan-kawan perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai pertama, makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya. Kedua, makhluk individu dengan segala hal dan kewajibannya. Ketiga, makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dan masyarakat yang pluralistik.
baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan negara. Kedua, pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Asas ilmiah dan teknologi. Asas lain yang mempengaruhi pendidikan adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa waktu terakhir ini maju dengan pesat. Sebagai buah dari kegiatan penelitian dalam bidang ilmu murni dan ilmu terapan yang berkembang pesat. Perkembangan ini jelas memberi pengaruh dan dampak yang sangat kuat pada pendidikan. Hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan. Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupannya, termasuk di dalam menata pendidikan. Isi dari kelima sila Pancasila akan berdampak pada beberapa kinerja dari proses pendidikan, seperti metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dan materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Jadi, hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan jika dilihat dari filsafat pendidikan adalah dapat menelaah sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Dengan menelaah akan memiliki dasar pemikiran yang mendalam. C. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter di negara Indonesia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Diknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, bukti pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut Tadkiratun Musyiforah, karakter mengacu pada serangkaian sikap, attitudes, perilaku, behaviors, motivations, dan keterampilan, skills. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Dari pengertian di atas, dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter merupakan suatu proses penanaman perilaku yang didasarkan pada budi pekerti yang baik sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut T. Ramli 2003, pendidikan berkarakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina suatu kepribadian. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus. Pada awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari yang lalu, viral tentang aturan sekolah wajib memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Peraturan kepala sekolah tersebut berisikan bahwa semua siswi di dalam sekolah tersebut diharuskan memakai jilbab baik mereka yang muslim maupun non-muslim. Salah satu orang tua murid yang bernama Elia Nuhia memprotes pihak sekolah tersebut karena merasa anaknya dipaksa memakai pakaian berkerudung di sekolah. Protes Elianu ini menjadi viral karena ia sebarkan melalui akun sosial media Facebook miliknya.
Eliano yang merupakan non-muslim terpaksa mendatangi sekolah karena anaknya sudah 3 kali dipanggil ke ruang bimbingan konseling lantaran tidak berpakaian seperti siswi lain yang memakai kerudung. Dalam video tersebut, Eliano berusaha menjelaskan bahwa anaknya adalah non-muslim, sehingga cukup terganggu dengan keharusan memakai jilbab. Hal ini menyebabkan kontroversi dan peraturan sekolah tersebut dinilai melanggar nilai-nilai dalam Pancasila dan juga melanggar HAM.